and what's up Auto Junkies? Sekarang kami lagi ada di Top Coat Radio Dalam untuk attend pembukaan dari cabang baru mereka. Dan di sini, sebagaimana pembukaan tempat-tempat coating, pasti ada mobil yang sangat eksotis banget. Dan kalau kalian bertanya, mobil apa sih yang paling futuristik yang sekarang kalian bisa beli di dunia gitu? Mungkin ada yang bilang Lamborghini Veneno atau misalnya Ferrari yang kemarin baru keluar yang elektrik, tapi bukan. Jadi mobil paling futuristik yang kalian bisa beli di dunia yang sekarang telah di mass production adalah ini pastinya. Ini adalah BMW i8 Coupe tahun 2017. Atau jadi sebelum kita masuk ke bahas eksterior dan interior dari si BMW i8 Coupe tahun 2017 ini, sedikit sejarah dan trivia dulu buat terjangkis luar sana seperti biasanya ya. Ini bersama dengan BMW i3 merupakan bagian dari BMW Project I atau subdivision baru BMW yang khusus untuk bikin mobil-mobil listrik. Dan untuk BMW i sendiri dia di-founded itu tahun 2011 dan sejauh ini baru ada dua model, yaitu BMW i3 yang bentuknya city car dan dia seperti ini. Dan tentunya yang satu ini itu konsepnya pertama kali udah keluar sebenarnya di tahun 2009. Namanya BMW Vision Efficient Dynamics. Dan dulu itu pas keluar mesinnya itu sebenarnya 3 silinder turbo diesel. Cuman karena ya agak berisik, makanya akhirnya pasti produksinya dia jadi mesin bensin biasa. Dan pas dia transisi ke konsep car yang pertama, yaitu BMW i8 Concept di tahun 2011, itu benar-benar nggak jauh-jauh amat dari awalnya yang versi Vision Efficient Dynamics gitu. Jadi orang-orang juga agak kayak shock gitu ya ngelihatnya, kenapa kok transisi biasa kan dari antara konsep car ke mobil produksi itu kan jauh banget, kayak yang tadinya misalnya ininya gloss black begini jadi honeycomb biasa atau gimana lah, bener-bener jauh gitu kan. Tapi ini tuh bener-bener mirip. Kalau kalian pernah nonton film yang namanya Mission Impossible Ghost Protocol, ya itu yang Tom Cruise yang jadi Ethan Hunt itu di situ tuh lumayan mencuri perhatian penonton pada saat di sinema waktu itu. Dan akhirnya di tahun 2013 barulah keluar versi production dari si BMW i8 ini yang seperti ini ya. Jadi dari tahun 2013 sampai sekarang pun dia belum mengalami perubahan apa-apa karena emang desainnya itu sangat-sangat futuristik banget, kayak mobil konsep yang bener-bener masih konsep gitu. Luar dalam tuh bener futuristik sekali gitu. Sampai sekarang pun mobil ini itu udah menang banyak banget penghargaan. Salah satunya adalah World Green Car of the Year gitu. Jadi benar-benar emang salah satu mobil listrik paling revolusioner. Dan sejak keluar aja setahun kurang lebih 2 tahun, di tahun 2016 itu tercatat sudah kurang lebih 10 ribuan unit i8 itu terjual di seluruh dunia, yang membuat dia itu sebagai plug-in electric sports car paling laris di dunia pada masanya. Eksteriornya terlihat sangat futuristik dengan pintu butterfly door, velg besar, dan aksen-aksen warna biru khas BMW i mirip dengan konsepnya. Atau jadi kalau gitu tanpa berbelang, langsung kita masuk ke bahas eksterior dari si BMW i8 Coupe tahun 2017 yang satu ini. Dan kita mulai dari belakang ya seperti biasa. Dan bagian belakang ini itu memang menurut kita adalah bagian dari BMW i8 yang paling eksotik. Desain secara eksteriornya itu dia terinspirasi dari BMW M1 Homage yang bentuknya itu seperti ini. Dia emang asalnya dia udah two-tone seperti ini. Semua BMW i lineup memang dia kebanyakan two-tone karena i3 juga belakangnya kan dia full glass warna hitam. Kalau ini dia hitamnya di sini aja di bagian bagasi ke bagian fender sebelah sini. Dia badgingnya kayak di depan. Semua BMW badging ini dilapis dengan ada kayak aksen-aksen biru ya. Ini kan BMW i lagi-lagi karena biru artinya eco-friendly bagi mereka. Tail lampnya ini juga bener-bener eksotik banget karena bentuknya itu ngikutin bentuk dari bodinya si i8 ini, yang contohnya di sini kan ada airflow hole yang di sini yang langsung nyambung ke bagian wing, udah pakai teknologi LED bar yang nyalain ciamik banget gitu. Dan di sini juga lampu sein dan lampu mundur itu semua udah LED. Untuk lampu sein dia terintegrasi di sini, dan untuk lampu mundur dia terintegrasi di bagian bawah sini. Wing ini cukup unik. Kalau wing kan biasa kan kayak
dia melintang di bagian belakang mobil gitu ya. Kalau ini tuh dia ngambil satu tarikan garis dari pilar dan dia ke sini. Nah, ini wingnya nih. Jadi benar-benar di bagian pinggul sininya itu ada satu selokan gitu ya yang masuk dan dia ngalirin udara langsung terus di sini. Ini tuh kayak power boosternya bak blader gitu. Bak blader, power booster on. Like kalau misalnya kamera ke situ, ini tuh benar-benar kelihatan bagus banget gitu ya. Dan kalau kalian lihat di sini ada jendela kecil, iya, karena mobil ini itu sebenarnya walaupun dia masuknya sebagai sports car, tapi dia tipenya itu bukan yang track oriented atau yang hardcore gitu. Dia lebih ke arah grand tourer. Makanya dia sebenarnya kursinya di sini ada 4, ada 2 kursi lagi di belakang, ini jendela supaya dapat sedikit cahaya lah, orang belakang nggak terlalu benar-benar sempit gitu kesannya ya. Walaupun emang joknya agak terbatas gitu. Pintunya ini dia model butterfly door. Dan ini pun bukanya di sini udah pakai tombol elektris. Kalau saya dibuka, ini akan otomatis turun untuk ngurangin pressure dan dia naik ke atas seperti ini. Keren banget ya. Benar-benar futuristik sesuai dengan mobil konsepnya. Interior ntar ya, kita tutup lagi dulu. Spionnya ini juga sama futuristiknya, walaupun dia nggak sefuturistik waktu konsepnya, kan waktu konsepnya dia pakai kayak kamera gitu ya. Kalau ini masih konvensional, walaupun di sini udah ada kameranya juga karena ini udah ada kamera 360 untuk mobilnya. Desain spionnya juga lagi-lagi mengedepankan aerodynamic karena ini benar-benar modelnya pedestal. Terus di sini tuh kayak ada banyak lekukan-lekukan yang bertujuan untuk membelah angin supaya dia lebih aerodynamic lagi. Kaki-kakinya sendiri, ini velgnya juga ada beberapa option gitu ya. Cuman ini adalah velg signature-nya. Jadi velg yang diambil dari konsepnya, kemudian yang juga ditiru oleh motor ini adalah velg yang satu ini. Karena ini yang diameternya lumayan besar, yaitu ring 20 inci. Dibalut dengan ban Bridgestone Potenza S001 dengan ukuran 21545 R20. Kemudian di sini juga selain velgnya udah two-tone polish, ada logo BMW yang lagi-lagi ada ring birunya di sini sebagai penanda ini BMW i. Dan di remnya juga lagi-lagi ada tulisan BMW i dengan emboss warna biru-biru begini biar senada. Remnya juga pastinya udah kelihatan ya, udah cross drilled supaya membantu pengendingan lebih cepat. Kemudian di depan sini itu sama nyentreknya kayak di belakang karena dia tetap masih two-tone. Two-tone-nya ini kan untuk yang kap mesin ini masih biasa. Di tengah sini dia ada aksen warna hitam gloss seperti di roof yang langsung nyambung ke bagian belakang. Kemudian di bumpernya juga ini dari lampunya kayak semacam ada garis kayak itu ya, kayak mata citah gitu di sini, yang hitam gloss sampai ke diffuser bawah sini pun dia hitam gloss dengan aksen-aksen biru yang kita tadi gua bilang sesuai dengan BMW i di sekitaran ini dan di sekitaran kidney grillnya. Kidney grillnya juga berbeda dengan BMW pada umumnya karena kan rata-rata BMW itu dia vertical slats gitu ya untuk kidney grillnya. Tapi untuk i lineup, untuk ini dan untuk BMW i3 dia itu gloss black dan ngeblok aja gini karena kan emang nggak ada intake untuk mesin kan, karena mesinnya kan di bagian belakang sana. Tapi di sini tetap masih banyak intake kok. Contoh di bawah grill sini, ini ada lubang, sini ada lubang, kemudian sini juga ada lubang. Nah yang di grill ini dia masukin udara dan keluar langsung di scoop raksasa yang ada di bagian hood ini. Ini untuk lagi-lagi neken mobilnya ke bawah supaya downforce-nya tuh luar biasa agar dia tetap kerasa nempel di jalanan. Kemudian ini kan bagian underbody-nya juga dibikin flat banget dan karena ada baterainya lagi-lagi dia berat jadi center of gravity-nya top banget. Kemudian di sini walaupun ini nggak kelihatan ada juga nih. Ini kayak air intake di sini langsung keluar ke bagian samping untuk mendinginkan pengereman karena kan ini kan ada sistem regenerative braking jadi remnya harus terus dijaga supaya tetap optimal begitu. Lampunya juga tentunya semuanya sudah full LED pasti. Ada 2 buah proyektor LED di dalam. Di sini emang udah by beam tapi kalau ngedim ada tambahan proyektor lagi. Jadi benar-benar dual proji. Di bagian bawahnya ada DRL yang bentuknya huruf U. Ini kalau jadi lampu kecil juga, kalau lampu kecil nyala ini jadi lebih redup. Dan jadi satu juga ada lampu sein. Kalau kalian bertanya, mobil apa yang paling futuristik yang sekarang kalian bisa beli? Tentunya adalah ini, si BMW i8. Tapi kalau misalnya kalian pengen nyari yang lebih ekonomis tapi tetap futuristik, tenang aja karena di luar sana tuh ada BMW i3. Dan fun fact, BMW i3 juga menggunakan mobil yang dipakai oleh James May di sehari-harinya.
James May stealing from the rich. James May stealing from the poor. Interiornya sebagai sebuah Grand Tourer 2 Plus 2 terasa sangat driver-oriented dengan ambient lighting, aksen aluminium, serta digital display untuk speedo. Cara masuk ke dalam BMW i8 ini tuh berbeda dengan mobil kebanyakan yang kalian masuk itu kaki duluan gitu. Jadi kalau biasanya orang nggak biasa itu bakal kayak susah banget. Jadi yang kalian perlu lakukan adalah pantat duluan gitu. Jadi kalian masuk itu begini, pantat duluan, baru kalian kakinya nyelosor begitu ya. Kurang lebih begitu. Nah, ya, jadi begitu aja guys. Inilah interior dari BMW i8 Coupe tahun 2017. Dari first glance aja, ini langsung kelihatan kalau semuanya itu futuristik banget dan semuanya driver oriented. Karena memang kayak kontrol bagian tengah sini itu semua di angle ke arah drivernya. Dan untuk dashboardnya ini gue nggak perlu ketok lagi. Ini udah kelihatan banget semuanya udah soft touch dengan aksen aluminium yang terlihat sangat mewah. Bahkan sampai door trimnya juga, walaupun di beberapa emang ada kayak ini juga masih ada yang pakai plastik, tapi katanya sih plastik yang dipakai ini dia eco-friendly. Kuncinya jadi jauh lebih sederhana dibanding yang kalian kira. Ini bukan kunci macam display key atau jenisnya, ini kuncinya hanya seperti ini. Nah, di sini ada tombol unlock, tombol lock di logo BMW yang ada ring birunya, tombol untuk buka bagasi, dan tombol untuk kayak nyalain lampu gitu, kayak welcome button gitu ya. Sekarang kita coba startup dulu aja ya. Suara startup itu seperti ini. Kalau udah kunci di sini, foot on the brake, start stop button. Udah. Jadi udah nyala. Enggak, bukan suara yang tadi. Yang tadi itu suara motor 2,5 cc yang lagi lewat. Goblok. Ini mobil udah nyala tanpa ada suara apa-apa. Iya, karena mobil ini juga bisa running dengan e-drive alias benar-benar 100% dengan bantuan motor elektriknya. Kalau seandainya memang tenaga e-drive-nya ini udah nggak bisa ngangkat, karena kan range dari elektrik motor itu dia cuman sekitar 37 km gitu ya, secara murni elektriknya doang. Untuk membantu dia, maka akan nyala mesin petrolnya. Dan ini nyala nih ya, kerasa agak bergetar, itu normal karena memang mesin petrolnya itu dia memakai mesin 1500 cc inline 3 alias 3 silinder gitu, makanya kerasa agak bergetar. Ini mesin yang serupa yang dipakai oleh BMW X1, Mini Cooper, serta BMW Active dan Grand Tourer, yaitu unit 1500 cc turbocharged. Dengan bantuan elektrik motor 71 kW ini, dia bisa menghasilkan 0-100 km/jam dalam waktu 4,4 detik aja. Makanya ini udah tergolong cukup kencang karena bantuan motor listrik, torque-nya di 0 RPM. Jadi layout AC-nya itu dia agak unik gitu ya. Yang di bagian passenger itu ke bagian 2 AC dan langsung di depan mukanya. Jadi benar-benar frontal sekali gitu. Dan untuk bagian glove box tentunya dia sudah dampen alias sudah soft opening dengan 2 layer, dan dalamnya sudah blue door dan ada lampunya. Center console-nya juga ini dia khas banget BMW karena untuk multimedianya ini udah mengadopsi BMW iSystem, iDrive gitu. iDrive yang katanya lumayan agak ribet untuk dipakai gitu ya. iDrive, iDistract, dan iCrash. What was the boss of BMW doing when all the clowns in the laptop department were coming up with this rubbish? Tapi kalau kalian udah terbiasa dengan ini ya bakal second nature banget karena di sini fiturnya lengkap banget ya. Radio, telepon, navigation, udah ada built-in nav juga dengan map Indonesia juga tentunya di sini udah ada. Connected drive, office, bahkan di sini tuh ada beberapa menu, contohnya kayak seberapa irit kalian gitu ya, karena kan ini juga pengaturan mode dan vehicle information semua tuh dari sini, kayak e-drive lah segala macam. Ini ada berapa persen power yang dipakai, berapa konsumsi bahan bakar yang live gini-gini, power to energy flow depan belakang gitu ya. Kalau misalnya digas gini tuh, kalau gua gas dia bakal menyala mesinnya seperti itu. Ini langsung kelihatan di sini mesinnya hidup. Jadi memang ini terlalu canggih, saking canggihnya kadang-kadang misalnya kita berpikir ini mungkin bisa akan ngedistract drivernya. Jadi lebih baik ini di balik ke menu awal, nyalain musik, dan udah biarin aja gitu. Oke. Dan di bawah sini selain ada tombol-tombol untuk band, untuk music, untuk radio gini-gini, juga ada area untuk climate control yang udah tentunya dual zone. Dan semuanya juga sudah diatur secara digital, bahkan sampai
untuk air circulationnya dia bisa automated yang ngebuka tutup sendiri dalam waktu beberapa interval begitu. Electric parking brake, dan di kanan di sini ada beberapa array of buttons yang mulai dari start stop engine button, ada e-drive mode. Kalau kita pencet, maka di sini ada tulisan auto e-drive. Ya sekarang sih baterainya lagi nggak sufficient karena dari tadi kan dinyalain terus sama beberapa media, jadi ini lagi kosong gitu, maka lagi nggak bisa. Ada untuk matiin traction control, ada drive modes. Jadi ini emang settingan awalnya itu dia comfort mode, itu settingan awalnya karena lagi-lagi ini kan untuk mobil Grand Touring. Untuk ke bawah ini bisa Eco Pro. Kalau Eco Pro ini untuk irit-iritan gitu ya. Dan fun fact juga, jadi range kombinasi antara mesin bensin dan listriknya itu kalau seandainya kalian bawa di comfort mode itu bisa kurang lebih 500 km gitu. Tapi kalau kalian masukin ke Eco Pro, ini range-nya bisa nambah 100 km sampai sekitar 600 km-an. Jadi benar-benar mobil itu bebas range anxiety ya, karena emang range-nya tuh panjang, jadi nggak pusing. Begitu. Di bawahnya lagi ada tombol untuk menyalakan kamera. Kameranya sendiri dia udah 360, jadi ada depan, ada belakang, dan ada di spion kanan kiri. Kalian pasti udah ngerti lah ya iDrive seperti apa. Cukup rumit tapi cukup keren. Dan masuk ke bagian storage. Di sini ada tempat yang buat aux in dan lain-lain segala macam itu, inputnya lewat dalam sini, dalamnya dilapis oleh brudo, ada tempat buat naruh koin, ada cup holder satu yang terbuka di sini dan dilapis oleh kayak warna-warna aluminium brush gitu yang keren. Dan di belakang sini juga dia ada kayak semacam glove box gini ya, cuman glove boxnya dia terbukanya ke arah driver sini, jadi ya passenger maaf aja ini agak susah diakses dari sana gitu karena emang bukan di sini. Dan di sini ada 12 volt socket, termasuk di sini juga ada snap-in adapter untuk handphone gitu ya. Jadi bisa langsung cetek di sini, semua udah aman, langsung terkoneksi dengan medianya. Sekarang kita beralih ke bagian driving positionnya, dan ini yang paling asik banget karena adjustmentnya sudah cukup lengkap, recline, sliding, serta udah ada seat height adjuster juga sudah ada, semuanya sudah elektrik. Kemudian untuk setirnya, dia juga untuk pengaturannya sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik juga. Teleskopiknya lumayan jauh banget nih, parah. Dia ada kayak semacam hiasan tubing yang berwarna biru, lagi-lagi ngingetin kita ke kalau ini kita sedang naik BMW i dengan logo BMW yang ada ring birunya juga di bagian sini. Klaksonnya suaranya seperti ini, kayak gitu. Kemudian di bagian setirnya sendiri, dia ini ada tombol-tombol sebelah kanan untuk audio steering, sebelah kirinya tombol untuk cruise control. Jadi mobil ini juga sudah ada cruise controlnya. Dan di belakang sini ini juga ada paddle shift karena modenya, drive-nya selain dia comfort dan Eco Pro juga ada sport tentunya karena ya ini kan mobil sport gitu. Jadi pasti ada paddle shift untuk bagi kalian yang lebih berkendara secara sporty. Speedometer dia udah full digital, jadi sangat keren. Di sebelah kiri dia ada speedo gauge, untuk speednya dia sampai 260 km per jam. Fun fact juga, mobil ini di limit speednya secara elektronik di 250 km per jam, seperti itu. Sebelah kanan dia ada kayak power charge meter gitu, dan di situ ada kelihatan kayak tenaga yang kalian pakai berapa gitu ya. Dan kalau sudah kalian ngerem, ini kan ada sistem regenerative braking, jadi bisa kalian lihat juga, oh ini lagi nge-charge baterainya, itu kelihatan di sebelah situ. Begitu. Di tengahnya ada contohnya sekarang kayak door ajar, ini lagi kebuka, kelihatan di situ ada gambar BMW i8 dan pintu kanannya terbuka. Kalau kita buka yang sebelah sini, seperti ini juga akan kelihatan di sini kalau ini pintunya terbuka dengan animasi yang sangat keren juga gitu. Dan di bagian kanan pengemudi di sini ada vent AC yang keren lagi dengan lighting tubing di sini yang sampai ke bagian door trim, nyala di sini, keren banget kalau malam. Ada kontrol untuk lampu, dan lampunya sendiri juga sebenarnya sudah auto headlamp. Jadi kalian nggak perlu, kalian taruh di auto udah, kalian nggak perlu putar-putar lagi knop kompornya bagian sini. Dan kalau kalian bertanya buka pintunya gimana, buka pintu itu dia bukan model tuas kayak di mobil biasa yang cekrek gitu, bukan. Tapi di bagian handle-nya, nih di sini nih, ini kan kelihatan nih ada tombol. Jadi ini dipencet, maka pintunya akan terbuka. Tapi maaf nih Auto Junkies, gue nggak akan ngedemoin masuk ke bagian row kedua di sini karena row keduanya ini bisa gue bilang lebih cocok hanya untuk anak-anak saja gitu ya. Karena untuk bagi orang dewasa agak tidak manusiawi gitu di belakang situ. Walaupun gue bisa jelasin karena di sini juga ada beberapa cup holder untuk minuman anak-anak kalian gitu, dan di belakang juga tetap ada speaker, dan semua juga udah dilapis dengan bahan yang sama ya, joknya kayak gini ya, kayak
Dia kayak nappa leather, cuman dilapis, ini dikombinasikan dengan kayak knitting kayak gini, yang katanya lagi-lagi eco-friendly, dengan stitching warna biru. Secara bawaan emang dia sudah cukup ergonomis dan sudah memeluk tubuh dengan baik. Dan karena seat beltnya sudah berwarna biru, baik itu bagian depan dan bagian belakang juga. Nah, untuk cekis untuk bagian bagasinya, dia sebenarnya secara pembukaan ada dua metode ya. Ada bisa bagian dalam, di samping pengemudi itu ada tombol elektris. Di bagian belakang sini dia nggak ada. Jadi kalau saya mau dari luar, kalian harus dari kunci. Tombol kunci yang ini ya, yang tulisannya gambar bagasi ini. Kalian cukup tahan, maka dia akan terbuka seperti ini. Dan langsung bisa kalian buka. Jadi bagasinya memang porsinya bagian kacanya aja kayak Honda Brio gitu, kacanya yang kebuka. Dan ini memang secara ruangan dia nggak terlalu banyak banget. Jadi memang karena kayak contohnya di ruangan cuma di sini dan ada di bawah lagi di sebelah sini. Ini buat nyimpan kayak contohnya charging kitnya itu ada di sini ya. Dia emang dapat eksklusif bag seperti ini untuk chargernya. Kalau kalian buka ini, nah ini akan kelihatan chargernya seperti ini. Ini kalian cukup colok aja ininya di bagian depan sebelah sana, itu udah langsung bisa charging mobilnya begitu. Dan kapasitas bagasinya memang ya ini bisa dibilang lebih besar dibanding contohnya kayak supercar gitu ya. Memang lebih besar, tapi untuk ukuran mobilnya cukup standar. Ini muat kurang lebih satu buah kayak gym bag gitu, muat di sini. Koper tidak bisa, harus ditaruh dalam kabin. Dan kalau seandainya kalian tutup pun ini kan kayak bukan keras ya ini ya, jadi kayak semacam terpal yang lembut gitu. Kalian nggak bisa taruh barang di sini, kalau nggak akan jebros. Bisa taruh barang di sini, tapi itu pun barang yang lumayan tipis gitu. Jadi memang terbatas lah ya. Dan kalau kalian tanya, buka dong ini bagian ininya, bagian baterainya dan bagian mesinnya di sini. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena BMW juga udah ngomong, ini strictly limited aksesnya ke orang yang punya certified I program gitu. Jadi benar-benar yang boleh buka ini itu cuman orang yang ngerti dan memang teknisi dari BMW i Project. Nggak boleh sembarang orang. Kalau dibuka sembarangan, katanya bisa ngapus garansinya. Dan ya kalau kalian punya mobil elektrik, pastinya kalian nggak mau garansinya hangus kan, karena seperti yang kita tahu, mobil listrik baterainya itu kalau ganti bisa kena lumayan mahal. Walaupun dia sempat menjadi salah satu mobil paling inovatif di dunia, bukan berarti ia adalah mobil yang sempurna. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di BMW i8. BMW seolah kayak kehabisan tinta buat ngeprint sebuah tombol yang ada di bagian door trim ini ya. Oke, ini buat buka bagasi ada gambarnya. Ini buat power window ada gambarnya. Buat buka tangki bensin ada gambarnya. Ini buat adjust mirror ada gambarnya. Ini juga buat milih. Ini apa? Ini apa gitu kan? Ternyata pas dipencet, ini tuh buat ngelipat folding mirrornya gitu. Kenapa nggak ada gambarnya? Kenapa nggak ada kayak apa kayak gambar spion gitu atau gambar atau tulisan fold? Why? Karena yang kayak gue bilang tadi, naik mobil ini tuh kan ada cara yang bener gitu ya. Cuman kan nggak semua orang tuh tahu cara yang bener. Dan kalau orang yang nggak bener itu naiknya dengan cara yang salah dan pakai stiletto atau pakai high heels, pasti tumitnya tuh akan ngegerus di sini dan jadinya akan seperti ini dan seperti ini dan seperti ini, seperti ini, dan ini bakal lebih parah nih. Ini bener-bener plastiknya tuh kecoak ya. Dan kalau udah kayak gini tuh ya nggak bisa diapa-apain lagi sih, sayang aja gitu kan. Kenapa gue nggak kasih lihat kursi belakang dari mobil ini? Karena kalian bisa lihat itu sekarang dan proses untuk masuknya aja itu sangat annoying. Pertama-tama, jadi ini kan ada seat belt nih yang biru yang sangat keren ini. Ini harus kalian unlatch di sini seperti ini gitu. Kalau lupa, kalau seandainya nggak kalian unlatch, misal kalian giniin, ini kan ada tombol di sini buat buka seatnya kan. Ini akan ke bawah ke depan dan kayak jadi ring tinju gitu, nggak bisa masuk. Ini di unlatch dulu. Nah seperti ini. Dan kalau kalian udah kedepanin ini cuman backrest-nya doang yang ke depan. Jadi kalau biasanya mobil kan kayak gini, terus kalian bisa dorong maju. Ini nggak bisa. Jadi kalian dorong maju itu harus pakai elektriknya. The next day. Dan dia akan mentok setir secara otomatis. Jadi agak annoying gitu. Ya best life kalau kalian punya mobil ini
itu Pikachu, go away. Di belakang itu benar-benar khusus anak kecil atau balita. Dan kalau kalian pengen balikin lagi kursinya, ya otomatis harus pakai ini lagi. Kalau udah, baru kalian selipin lagi ininya ke sini seperti ini. Berapa menit tuh tadi? Cuman untuk begitu doang. Namun tentu saja dengan segala kefuturistikannya yang membawa banyak sekali teknologi inovatif dan ada yang menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di BMW i8. Ini bagian tengah climate control ini sebenarnya kelihatan biasa aja ya. Ini kan lagi mati nih lampu senjanya, makanya ini nyalanya begini gitu kan. Tapi kalian tahu kan warna lampu senja BMW itu apa? Warnanya itu ini. Warna itu jadi kayak amber gitu ya. Dan otomatis begitu kalian nyalain lampu senja, bagian latar belakang ini yang climate control ini ikutan berubah jadi amber gitu. Jadi ini menyesuaikan kalau misalnya lampu senja lagi mati, ini kan backgroundnya putih, ini putih supaya nggak amber sendiri. Tapi kalau misalnya lagi nyala, ini nyala amber, ini ikutan nyalanya amber juga. Sentuhan kecil yang membuat interiornya sedikit lebih enak dipandang. Kalian lihat kan tekstur ini di sini, ke sini, ke atas, muter ke sini gitu ya. Mungkin kalau bagi awam orang yang nggak ngerti itu bakal mikir, oh ini mungkin keren-kerenan doang di motif kayak kulit ular gitu ya. Kan ini kelihatan kayak kulit kayak sisik gitu, tapi bukan. Ini BMW nyebutnya sebagai carbon core. Jadi emang 80% struktur dari mobil ini tuh terbuat dari pure carbon fiber. Jadi ini sengaja diekspos oleh BMW sini sampai ke atas ini. Bahkan di pintunya ini kelihatan semua ya. Ini pure carbon fiber yang diekspos gitu. Yang sengaja membuat mobil ini tuh jadinya power to weight ratio itu jadi sangat bagus karena karbon kan light namun sangat rigid. Benar-benar teknologi yang luar biasa ya. Dan memang BMW katanya tuh ini salah satu yang pertama untuk menerapkan karbon sebanyak ini dalam mobil versi produksi. Kalau lihat tombol ini kan, tombol yang ada di bawah tombol hazard ini yang gambarnya mobil top down view dengan lingkaran ini adalah tombol safety dari BMW sistemnya. Jadi kalau ibaratnya orang sini tuh ngomongnya tuh kayak tombol anti bala gitu. Jadi kalau kalian nyalain ini akan kelihatan lingkaran hijau di sekitaran mobil ini yang seperti barrier gitu ya. Dan di sini langsung nyala intelligent safety. Dan di sini langsung nyalain semua intelligent safety sistemnya dia, kayak front end collision warningnya on dinyalain. Kemudian di bawahnya lagi ada pedestrian alertnya on dinyalain juga. Jadi all on, yang artinya all safe, anti bala. Ya, jadi begitu aja sedikit fun impression kita mengenai si BMW i8 Coupe tahun 2017 yang sangat futuristik dan sangat ganteng ini. Well, menurut kita mobilnya sih, kalau kalian pengen contohnya mejeng gitu ya, pengen punya mobil yang dikira orang supercar, eksotik gitu, padahal ini kan jatuhnya baru sports car elektrik gitu ya. Jadi memang kelasnya tuh belum se-eksotik, namun secara rupa dia benar-benar kalau kalian mejeng di lobby atau parkir itu pasti langsung dapat yang VIP. Dan tentunya semua dilakukan dengan eco-friendly karena mobil ini kan electric begitu. Dan kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Top Coat yang udah ngizinin kita untuk syuting di area baru mereka. Cabang terbaru mereka ada di sini, Top Coat Radio Dalang. Congratulations atas the grand openingnya dan udah mengundang kami untuk syuting di sini juga ya. Sukses terus untuk Top Coat dan semoga kedepannya bisa terus menyajikan coating-coating yang terus berkualitas dan terus bisa berkembang supaya bisa menjangkau lebih banyak lagi daerah di Indonesia. Karena ini juga ada cabangnya di Serpong ya, ada lumayan banyak gitu. Jadi oke lah, congratulations juga. Special thank you juga untuk Mas Adi yang udah ngasih kita invitation-nya. Thank you Mas Adi. Nah, kalau begitu aja, dan kalau kalian suka dengan konten kita, kenapa kalian nggak support kita dengan cara subscribe ke channel YouTube kita di Laknats Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kita untuk Instagram kita di laknats_aj dan Facebook kita di laknats.aj. Yaks, oke, sekian aja untuk video kita kali ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.